happy Sunday ya. Nah, Kak Tasya mau sapa adik-adik yang di Zoom dan yang ada di YouTube. Yuk yang di Zoom bisa open cam ya. Kakak mau lihat wajah adik-adik semua yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Yuk dibuka kameranya. Nah, jangan lupa sapa kakak-kakak sekolah minggu dan sapa teman-temannya juga. Hai kids, coba yuk lambaikan tangannya semuanya, say hi. Wah, ternyata kids di rumah sudah rapi ya dan sudah mandi semua loh. Oke, sebelum kita mulai, kakak ajak semua kids di rumah untuk berdiri dan kita mau shout out bersama. Yuk, kakak hitung sampai 5 semua harus sudah berdiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yeay. Oke, kita mulai ya. Shouters Kids, fun and connected. Sekali lagi ya. Shouters Kids, fun and connected. Yeay. Wah, senang banget nih kakak ngeliat teman-teman yang ada di rumah udah pada semangat, udah mandi, udah semuanya udah siap deh. Sekarang kita akan mulai beribadah. Nah, kakak sekarang mau sampai ini beberapa hal yang harus adik-adik perhatiin. Ayo disimak bareng-bareng ya. Yang pertama, adik-adik sudah mandi dan berpakaian rapi dan duduk dengan tenang. Yang kedua, jangan lupa siapkan Alkitabnya. Yang ketiga, jangan lupa untuk siapkan persembahan. Yang keempat, yuk memuji Tuhan dengan semangat. Dan yang terakhir, Papa dan Mama harap mendampingi kids selama ibadah minggu berlangsung. Nah, setelah ini sebelum sekolah minggu dimulai, mari kita berdoa. Kak Tasya pimpin ya. Oke, 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati. Kami mau mulai ibadah Shouters Kids dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, amin. Selamat beribadah kids. Shouters Kids, fun and connected. Dadah. Halo kids, kini saatnya kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Yuk, mari kita semua bangkit berdiri karena kita akan bernyanyi, bergembira dan tentunya kita ikutin gerakan Kak Angelo dan Kak Hans. Oke? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Yeay! Yuk mari kita semua tepuk tangan buat Tuhan. Karena kasih Tuhan sangat indah buat kita semua. Amin. Yeay! Kita nyanyikan lagi ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
itu ada di dalam hati kita. Betul kan Kak Angelo? Betul kan Kak Hans? Yuk mari kita bergembira dan kita nyanyikan lagu ini ya. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I got joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Sekali lagi ya kids, kita ulang dari awal. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I got joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you Jesus, thank you Lord. You love me more than this world. Thank you Jesus, thank you Lord. You love me more than anything. Yeay! Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Setuju kan kids? Kita nyanyikan lagi ya. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I got joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you Jesus, thank you Lord. You love me more than this world. Thank you Jesus, thank you Lord. You love me more than anything. You love me more than anything. You love me more than anything. Sekali lagi kids. You love me more than anything. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan. Hai kids, balik lagi sama aku Kak Shanti. Nah, ini saatnya kita untuk persembahan. Tapi sebelumnya, aku mau bagiin satu ayat firman Tuhan. Ayatnya terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Sekali lagi, ayatnya terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang bunyinya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, sebelumnya aku pengen tanya nih sama kids yang ada di rumah. Kalau misalnya nih kalian dapat hadiah dari orang tua kalian, dari papa atau mama, misalnya dapat mainan baru, pasti pada seneng dong. Coba tunjukin muka happy-nya, muka sukacitanya gimana? Nah, pasti senyum lebar kan? Pasti matanya kayak berbinar-binar gitu kan? Kayak, wah apa nih mah gitu. Nah, seperti itu tuh Tuhan pengen ketika kita memberi. Memberi itu bukan sekedar uang yang nominal yang besar, tapi dengan cara kita memberi yaitu dengan penuh sukacita. Walaupun kids masih kecil atau mungkin persembahannya masih lewat papa sama mama, tapi misalnya kalian mau ngumpulin uang dari uang jajan kalian, itu juga bisa loh kids. Itu sama aja kita nunjukin bahwa kita pengen memberi dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh sukacita. Karena kita percaya nih, ketika kita memberi, pasti orang tua kita semakin diberkati. Oke, yang siap memberi boleh angkat tangannya. Mana? Wah, semuanya udah siap memberi ya. Yuk, sebelum kita memberi, mari kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan dan kita tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih pada pagi hari yang cerah ini. Kami datang kepada Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami. Kami percaya Tuhan ketika kami memberi, berkat pasti kembali kepada kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Yang siap memberi dengan hati penuh sukacita, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat memberi kids, Tuhan Yesus memberkati.
mendengarkan firman Tuhan. Yuk mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengucapkan rasa syukur kita yang sangat dalam kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan baik bagi kita. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kids, kita nyanyikan sekali lagi ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Yuk kids, angkat tanganmu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Pasti semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, selamat beribadah kembali, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, hari ini Kanike akan menceritakan firman Tuhan yang seru banget. Nah tapi sebelum itu kita sama-sama berdoa yuk. Kita berdoa, kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami, anak-anak kesayangannya Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan kembali. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan yang seru banget. Kami percaya firman Tuhan ini akan bertumbuh di dalam hati kami dan akan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini Kanike akan menceritakan tentang sifat Tuhan. Salah satu sifat Tuhan yaitu adalah pencipta dan pemilik langit dan bumi. Nah, ada yang tahu gak sih nama dari Tuhan
pencipta langit dan bumi? Nah, ada namanya loh. Namanya itu adalah Jehovah Kones Shamamim Fa'arets. Artinya adalah Tuhan pemilik pencipta langit dan bumi. Nah, adik-adik, Kak Dika mau ajak adik-adik semua jalan-jalan. Yuk kita jalan-jalan. Siapa yang sudah siap jalan-jalan? Boleh angkat tangannya ke atas? Wah, semua udah siap ya. Ayo semua bawa bekalnya, bawa tasnya, pakai sepatunya. Kita mau jalan-jalan ya. Pertama, kita akan jalan-jalan ke langit biru yang luas banget. Siap ya adik-adik? Yuk kita hitung. 1, 2, 3. Cering. Nah, adik-adik, wah, kita udah di langit biru yang luas. Ada awan, ada burung-burung, cantik sekali burungnya. Ada apa tuh ya? Oh, ada pesawat. Wah, langitnya indah banget ya adik-adik. Nah, langit ini adalah ciptaannya siapa? Ciptaannya Tuhan. Wah, indah banget dan hebat banget ya. Tuhan bisa menciptakan langit yang indah banget seperti ini. Nah, adik-adik, kita mau terbang lebih atas lagi ya. Yuk, kita terbang lebih atas lagi. Cering! Nah, adik-adik, kita udah sampai di luar angkasa. Ada bintang, ada bulan, aduh panas banget. Ada matahari. Wah, terang banget lagi. Terus ada apa lagi itu ya? Wah, ada pesawat astronot. Wah, keren banget. Luas banget angkasa ini ya. Nah, adik-adik, segala isi di langit ini semuanya adalah ciptaannya Tuhan. Nah, adik-adik, selain langit, Tuhan juga menciptakan bumi. Nah, kita kembali ke bumi ya. Yuk kita turun ke bumi. Cering! Wah, adik-adik, kayaknya kita harus melewati awan yang gelap dulu deh. Wah, ada badai, ada petir. Cering! Nah, adik-adik, kita udah sampai di bumi. Yeay, akhirnya kita berhasil melewati badai petir yang tadi. Wah, serem banget ya. Ternyata di langit itu ada macam-macam juga. Ada hujan, ada badai, ada petir. Nah, adik-adik, tahu nggak sih kalau Tuhan itu menciptakan apa sih di hari pertama? Nah, di hari pertama itu Tuhan menciptakan tentunya langit dan bumi. Nah, segala isinya juga diciptakan sama Tuhan. Ada yang tahu nggak sih adik-adik, Tuhan itu menciptakan apa di bumi? Apa aja sih yang Tuhan ciptakan di bumi ini? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, yang pertama, Tuhan itu menciptakan terang. Ada pagi, ada siang, ada malam. Makanya kalau malam itu gelap dan kalau siang itu terang. Nah, jadi Tuhan itu menciptakan siang dan malam. Nah, terus ada apa lagi sih adik-adik? Setelah itu Tuhan menciptakan apa? Lautan dan daratan. Makanya adik-adik kalau misalnya adik-adik suka ke pantai ya. Nah, ada lautan, terus ada daratan. Nah, itu Tuhan yang ciptakan. Nah, setelah itu Tuhan menciptakan apa sih? Ada yang tahu nggak adik-adik? Ayo, ada yang tahu nggak? Setelah itu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Ada pohon mangga, ada pohon apel, ada pohon anggur. Pokoknya pohon-pohon yang teman-teman lihat di jalanan. Nah, itu semua ciptaan Tuhan beserta semua tumbuh-tumbuhan. Nah, luar biasa ya Tuhan ya. Nah, setelah pohon-pohon itu Tuhan ciptain apa lagi sih? Ayo. Nah, Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Apa aja sih? Benda untuk memisahkan siang dan malam. Ada apa yo?
Benda-benda penerang itu ya seperti bintang, matahari, bulan. Nah terus apa lagi sih teman-teman? Adik-adik ada yang tahu nggak? Abis itu Tuhan ciptain apa? Apa? Nggak kedengeran? Apa? Betul, Tuhan menciptakan makhluk hidup yang ada di air dan juga yang ada di udara. Jadi Tuhan itu menciptakan burung, menciptakan ikan di laut, burung di udara. Itu Tuhan yang ciptakan. Nah, kalau adik-adik tahu ya, ikan dan burung itu banyak banget loh macamnya. Ada ikan paus, ikan lumba-lumba, ikan gurame, terus ikan lele, burung juga banyak banget macamnya. Dan Tuhan menciptakan itu satu persatu. Bayangkan betapa hebatnya Tuhan menciptakan banyak macam burung dan banyak macam ikan. Nah, lanjut lagi ya. Abis itu adik-adik tahu nggak kalau Tuhan menciptakan apa? Ayo, siapa yang tahu? Abis itu Tuhan menciptakan apa sih? Tuhan selain menciptakan ikan di laut, burung di udara, Tuhan juga menciptakan hewan-hewan yang hidup di daratan. Hewan ternak, contohnya apa sih? Ada yang tahu nggak? Hewan yang hidup di daratan. Ayo, ada yang tahu nggak? Contohnya ada sapi, ada kerbau, ada kambing, ada apa lagi? Ayo, ada ayam. Pokoknya hewan-hewan yang hidup di daratan. Hebat banget ya, pokoknya banyak banget deh macamnya. Tuhan memang hebat, dia menciptakan banyak macam hewan-hewan yang ada di daratan. Nah setelah itu, ayo Tuhan menciptakan apa? Siapa yang tahu? Ayo, boleh angkat tangannya. Siapa yang tahu setelah Tuhan menciptakan hewan-hewan di daratan, dia menciptakan apa ya? Yap, betul. Tuhan menciptakan manusia. Ada Adam dan ada Hawa. Yeay. Nah adik-adik, setelah Tuhan menciptakan langit, bumi, bintang, bulan, hewan-hewan di udara, hewan-hewan di laut, hewan-hewan di daratan, Tuhan sudah selesai dan Tuhan beristirahat. Wah, luar biasa ya Tuhan ya. Dia menciptakan bumi, langit, dan semua isinya. Dan manusia diciptakan untuk memelihara, berkuasa atas bumi ini. Makanya adik-adik, kita sebagai manusia harus memelihara bumi kita. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan. Lalu kita juga harus merawat tanaman, pohon-pohon, binatang. Kita harus menyayangi binatang. Karena Tuhan bilang kita harus memelihara apa yang sudah Tuhan ciptakan. Nah, manusia tugasnya memelihara. Aku dan adik-adik ditugaskan untuk memelihara bumi ini. Nah, adik-adik, jadi kesimpulannya adalah bahwa semua dunia ini, bumi dan langit adalah milik Tuhan. Ciptaannya Tuhan. Dan kita sebagai manusia harus merawat apa yang sudah diciptakannya Tuhan. Kita harus merawat, memelihara, membuatnya menjadi lebih baik. Nah, itu adalah tugasnya Kanike dan adik-adik semua. Nah, adik-adik, Kanike udah selesai nih bawain firman Tuhannya. Sekarang kita mau berdoa tutup ya. Yuk adik-adik, kita tutup tangannya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Yuk kita berdoa. Ikutin doa Kanike ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyadari bahwa langit dan bumi ini miliknya Tuhan. Dan kami sebagai manusia bertugas untuk merawatnya, untuk merawat dan memelihara. Lalu
membuatnya menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diberkati. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, buat adik-adik yang pertama kali mengikuti ibadah sekolah minggu, dan bagi adik-adik yang mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adik-adik boleh ikutin doa Kanike ya. Yuk kita berdoa, kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus dan menyelamatkan kami. Kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan, sebagai Bapa, dan sebagai Juru Selamat kami. Kami mau menjadi anak kesayangannya Tuhan. Amin. Hai kids, selamat hari Minggu. Wah, kalian pasti masih tetap semangat kan? Nah, sekarang aku di sini Kak Shanti mau ajak kids di rumah untuk sedikit tanya jawab nih tentang sharing yang tadi dibawain sama Kanike. Kalau kalian dengerin dengan baik, pasti kalian bisa jawab nih pertanyaan berikut ini. Oke, kita coba ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Yang pertama, nomor 1. Apa arti Jehovah Kones Shamaim Faaretz? Sekali lagi, apa arti Jehovah Kones Shamaim Faaretz? A. Tuhan pencipta langit dan bumi. B. Tuhan maha besar. Atau C. Tuhan penyembuhku. Sekali lagi, A. Tuhan pencipta langit dan bumi. B. Tuhan maha besar. Atau C. Tuhan penyembuhku. Jawabannya apa adik-adik? Apa? Bukan yang itu, yang satu lagi. Ya benar, jawabannya adalah A. Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Di hari keberapa Tuhan beristirahat? Sekali lagi, di hari keberapa Tuhan beristirahat? A. Hari ketiga. B. Hari ke-7. Atau C. Hari ke-6. Sekali lagi, A. Hari ketiga. B. Hari ke-7. Atau C. Hari ke-6. Jawabannya apa? Betul, jawabannya adalah B. Hari ke-7. Wah, pintar ya. Punya pertanyaan terakhir nih. Kita masuk pertanyaan ketiga. Nomor 3, pertanyaannya adalah apa tugas kita sebagai manusia dalam merawat ciptaan Tuhan? Sekali lagi, apa tugas kita sebagai manusia dalam merawat ciptaan Tuhan? A. Buang sampah sembarangan. B. Merusak alam. Atau C. Memelihara dan membuat ciptaan Tuhan semakin baik. Sekali lagi, A. Buang sampah sembarangan. B. Merusak alam. Atau C. Memelihara dan membuat ciptaan Tuhan semakin baik. Jawabannya apa adik-adik? Ya, yang betul pasti jawabannya yang C, yaitu memelihara dan membuat ciptaan Tuhan semakin baik. Wah, kalian hebat ya. Semuanya pasti jawabnya dengan benar. Oke, sekian review khotbah untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan dengan sharing yang lebih baik lagi, menarik lagi, dan dengan review khotbah yang seru. Oke, bye kids! Hai kids, nah kembali lagi sama Kak Tasya. Saatnya kita akan ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kali ini dari Mazmur 115 ayat 15. Sekali lagi, Mazmur 115 ayat 15. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi ya adik-adik, Mazmur 115 ayat 15. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Gimana adik-adik, mudah kan? Jangan lupa ya, nanti kalau udah dihafalin, divideoin, terus dimasukin ke IG dan jangan lupa tag @SaltersKids. Semangat adik-adik, SaltersKids, fun and connected. Dadah! Hai kids, selamat hari Minggu. Ini saatnya Kak Shanti untuk memberikan beberapa pengumuman. Nah, seperti biasa, pengumuman yang pertama, jadwal ibadah sekolah minggu SaltersKids setiap hari Minggu jam 10 pagi di YouTube WKKD Salters. Dan juga di jam yang sama, kita akan melakukan Zoom meeting bersama dengan kakak sekolah minggu. Untuk papa mama yang belum mendapatkan link Zoom, bisa langsung DM Instagram ke @SaltersKids. Oke? Lanjut pengumuman selanjutnya, jangan lupa untuk selalu follow Instagram @SaltersKids untuk mendapatkan informasi terupdate tentang SaltersKids. Kita bisa diteguhkan dengan ayat-ayat yang tentunya setiap minggunya diposting di Instagram SaltersKids, dan juga kita bisa tahu siapa teman-teman kita yang sedang berulang tahun, dan juga kita bisa mengetahui informasi untuk dress code yang akan dipakai setiap hari Minggu. Oke, dan informasi selanjutnya, bagi papa dan mama atau adik-adik di rumah yang memiliki permohonan doa ataupun yang memiliki kesaksian mengenai kasih karunia Tuhan, dapat langsung chat via DM @SaltersKids. Dan yang terakhir, untuk para adik-adik dan para orang tua yang selalu berpergian keluar, jangan lupa selalu untuk pakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Stay healthy ya kids, oke? SaltersKids, fun and connected. Dadah! Nah adik-adik, sekarang kita mau doa berkat ya. Nah, siapa yang mau terima berkat Tuhan? Boleh angkat tangannya. Yuk kita angkat tangannya. Tuhan memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Adik-adik akan menjadi terang, akan menjadi contoh yang baik untuk lingkungan adik-adik. Entah itu di sekolah minggu, di rumah, sama mama papa, di teman adik-adik. Adik-adik akan menjadi terang dan akan menjadi contoh teladan yang baik bagi lingkungan sekitar. Adik-adik juga diberkati bersama papa mama, diberkati di pekerjaannya, diberkati di sekolahnya, diberkati usahanya, diberkati bisnisnya, sampai melimpah-limpah. Dan adik-adik mendapatkan kesehatan sempurna dan tidak ada penyakit atau hal buruk yang akan mendekati adik-adik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang ibadah minggu telah selesai. Nah adik-adik jangan lupa saksikan atau jangan lupa ikuti ibadah minggu kids selanjutnya ya. SaltersKids, fun and connected. Bye-bye, sampai ketemu lagi.